Nah, sedulurku, ada kenyataan tentang saudara-saudara kita yang mengidap ADHD, ADHD ya. Dalam survei itu sangat ini ya, bikin kita sedih ya. Loh, apa saja? Yuk kita simak. Oke, sedulurku. Nah, jadi tentang saudara-saudara kita yang mengidap ADHD itu seringkali kita temukan dalam survei atau dalam keseharian kenyataan sehari-hari, kita temukan saudara-saudara kita itu mengalami ya substance abuse. Jadi penyalahgunaan zat seringkali dilatar belakangi karena ada gangguan ADHD-nya. Nah, seringkali mereka terdiagnosa itu, tapi ada substance abuse-nya, ada penyalahgunaan nafsanya juga. Dan ketika dia menggunakan hal itu, sebenarnya dia sedang mencari penyembuhan buat dirinya. Nah, itu yang terjadi ya seluruhku ya. Nah, itu kenyataan dan hasil surveinya seperti itu, tidak bisa kita pungkiri. Makanya saudara-saudara kita yang substance abuse belum tentu dia karena hanya nakal, karena tidak ada penyakit yang lainnya sehingga dia melakukan substance abuse. Dan kemudian saudara-saudara kita yang mengidap ADHD itu seringkali kita dapatkan juga dia ada anxiety dan depression, ada gangguan cemas dan depresi. Nah, itu seringkali kita temukan pada saudara-saudara kita yang mengidap ADHD. Jadi jangan langsung ngejudge ya, ada yang substance abuse, kemudian karena ada ADHD-nya, ada ADHD-nya, kemudian ada depression, ada anxiety. Nah, sebenarnya kalau dia substance abuse, dia sedang mencari kadang-kadang penyembuhan buat dirinya. Jadi self medication itu yang kita dapatkan pada hasil surveinya seperti itu. Nah, selanjutnya yang bisa kita tahu bahwa saudara-saudara kita, adik-adik kita, karena dia ada anxiety dan depression, seringkali saudara kita itu mengalami yang namanya jadi self esteem yang jelek, jadi tidak percaya diri, tidak merasa eksistennya itu dianggap, atau merasa rendah diri, kadang-kadang seperti itu saudara-saudara kita yang mengalami ADHD. Jadi jangan langsung dijudge ya, jangan di stigma buruk adik-adik kita, saudara-saudara kita yang menderita ADHD atau low self esteem. Terus kemudian seringkali juga saudara-saudara kita, adik-adik kita yang mengalami ADHD itu jadi punya rasa malu atau rasa rendah dirinya itu dari sisi dirinya sendiri ya, itu seringkali ada. Kalau kita gali lebih lanjut, kita lakukan wawancara lebih lanjut, itu seringkali kita dapatkan pada saudara-saudara kita, adik-adik kita yang menderita ADHD. Jadi gitu ya. Nah, ada nggak yang seperti itu? Dan kemudian survei lagi ini, hasil survei lagi ini yang bisa kita dapatkan pada saudara-saudara kita yang menderita ADHD itu adalah seringkali dalam hubungan berumah tangga mereka, hasil surveinya mengalami suatu divorce atau mengalami suatu perceraian. Nah, salah satunya biasanya menderita hal ini, ADHD. Gitu. Jadi hasil surveinya seperti itu dan kenyataan pahitnya seperti itu. Dan kemudian ya adik-adik kita, saudara-saudara kita itu yang menderita ADHD itu seringkali merasa terisolasi, tersingkirkan, tersisihkan, sehingga dia tidak merasa percaya diri, merasa orang-orang menjauhi dia. Nah, begitu hasil surveinya. Dan itu memang benar terjadi, terlihat pada saudara-saudara kita yang menderita ADHD ya seperti itu. Nah, pahit kan kenyataannya, dan tentu saja nggak enak banget. Nah, kemudian karena banyak hal yang dia tidak bisa ikuti, tidak konsisten dalam pendidikan, tidak konsisten dalam pekerjaan, karena seringkali mengalami anxiety, depression, atau merasa terisolasi, kadang-kadang dia jadi nggak punya penghasilan yang baik. Gitu hasil surveinya, nggak punya duit karena dia tidak konsisten dalam bekerja, tidak konsisten dalam berhubungan sosial, tidak bisa mengerjakan sesuatu secara tuntas dan baik. Gitu ya jadi seluruh ya. Nah, itu kenyataan yang nggak bisa kita pungkiri. Jadi pahit banget ya. Terus kemudian
seringkali sedulur kita itu yang mengalami ADHD itu misdiagnose, ya, karena orang hanya menstigma dia atau tidak terdiagnosis dengan baik karena mungkin dia tidak mendatangi tempat berobat yang baik atau hanya berkumpul dengan peer groupnya saja, tidak mendapatkan pengobatan arahan yang baik, gitu ya seluruhku ya. Nah, kasihan sekali kan seluruh kita, itu kenyataannya dan kita nggak bisa pungkiri hal itu dari hasil surveinya. Nah, selanjutnya, apa yang bisa kita bantu buat seluruh kita, adik-adik kita itu? Yang pertama yaitu intinya kita ajak seluruh kita, adik-adik kita itu untuk mendatangi tempat berobat atau ya ke pusat kesehatan atau ke puskesmas atau ke dokter psikiater atau ke psikolog klinis, ya, datang ke terapis yang baik untuk memperbaiki kehidupannya. Itu kita ajak pertama kali, itu yang bisa kita bantu pada sedulur-sedulur kita itu. Dan kemudian kita ajak ke dokter psikiater atau psikolog, dan kemudian ada pilihan terapi yang mungkin bisa dia pilih untuk itu. Lanjutkan aja pengobatannya, terapinya, jadi seperti itu. Jadi jangan sampai kita terlalu lama ya, kemudian ya tidak segera berobat, maka dia akan kehilangan macam-macam, kerjaan, teman-teman, ya, kehangatan dalam keluarga, mungkin terjadi suatu perpisahan dalam keluarga. Jadi seperti itu. Terus kemudian apa yang bisa kita lakukan lagi? Pertama, kita selanjutnya kita ngertiin bagaimana gangguan ini, gangguan ADHD, ya, terhadap saudara-saudara kita, sedulur-sedulur kita itu. Kemudian kita support apa yang bisa kita kasih, dan kita nggak boleh maksain supaya tetap nyaman, tetap mau berobat. Jadi kalau misalnya kita paksain terlalu dalam, ya kadang-kadang reject dan tidak peduli lagi dengan diri dan pengobatannya. Dan kemudian untuk masalah pendidikan, ya mungkin bisa kita lakukan adalah dia bersekolah di sekolah dengan kebutuhan yang khusus kalau misalnya masih sekolah, ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk kebutuhan khususnya ADHD itu memang harus ada bimbingan tertentu yang nggak bisa kita lakukan di sekolah umum. Nah, makanya sejak dini, sejak anak-anak, ya kita bantu supaya dia mendapatkan pengobatan dan mendapatkan treatment yang baik dari dokter, psikiater atau psikolog klinis untuk kehidupannya yang lebih baik, sehingga kenyataan-kenyataan pahit yang tadi kita ungkapkan adalah tidak terjadi, sampai divorce, sampai drug abuse dan lain-lain. Nah, jangan sampai seperti itu. Oke sedulurku, kita bantu saudara-saudara kita, sedulur kita yang mengidap ADHD, tapi jangan diagnosis sendiri ya. Kita bantu dulu lah. Kita ajak ke dokter psikiater, ke psikolog klinis, atau ke tempat terapi yang proper untuk saudara-saudara kita itu. Oke sedulurku, tetap waras dan gaspol. Sehat selalu. Ngopi jangan lupa. Enak sekali. Sehat selalu.